sukma sinukmaya winah ya ing sepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana taring saking layap liyeping aluyup pindha pesating supena sumusuping rasa jati.
Oke. Garuda siji itu jasad, Garuda loro itu ati, Garuda telu itu ruh. Jadi Garuda itu sigare jero dodo. Garuda Pancasila di kita itu konstitusi yang secara sumber yang selama ini diotak-atik hasil dari kajian yang dari budaya khasanah bangsa kita. Sumbernya enggak jelaskan, dari khasanah bangsa, entah suku mana yang telah menggunakan itu. Tapi kalau kita mau jujur, kalau kita membuka kebenarannya, Garuda itu konsep awal itu dalam pakem yang dikatakan dari kitab Sota Soma dikarang oleh Empu Prapanca dan Empu Tantular yang kemudian dirumuskan oleh BPUPKI. Garuda ini asli dalam bahasa Ibrani, yigar itu memang membelah, dodo itu dada, jeru itu dalam. Jadi ini bukan otak-atik, gatok, matok, dan ini merupakan dari rentetan silsilah yang oleh beliau Makarot dikatakan dari seseorang yang tidak mau disebut namanya. Tapi saya nggak akan katakan ini. Kemudian di tengahnya adalah bintang sebagai fungsi hati nurani yang telah mengenali keberadaan dia. Disigar, wani nyigar jerdodo dengan perilaku subulana. Jadi sabil dengan torik itu beda. Ini gak ngerti bisa ini dijumbuh nih. Torekohmu apa? Bakul mie, bakul sate itu torekoh. Enggak, duduk cak-cakane. Yang dikatakan pekerjaan dunia wajadu fil haqqati hadih, bahwa yang dikatakan dengan wabtahu ilal wasilah wajahidu fi sabilihi itu adalah perilaku nerogo supaya tidak dalam kendali nafsu, disigar dadani. Kemudian Garuda sing kedua itu adalah hati. Di dalam dada ada hati. Hati itu ada dua. Allah tidak menjadikan dari setiap manusia ada dua rongga dada berfungsi bersamaan. Fi jawfi qalbaini, Allah tidak menjadikan dada manusia berfungsi bersamaan. Jika hati sanubari yang berfungsi nuraninya mati, jika hati nurani yang berfungsi hati sanubarinya mati. Sanubari itu zulmaniyun, nafsu. Hati sanubari itu dikendalikan oleh nafsu.
kebutuhannya pemenuhan terhadap materialistik, hal-hal yang bersifat kehormatan, kemuliaan, keagungan duniawi, itu adalah sanubari. Sing bola tentarane atau perilakunya itu adalah nafsiyah, ego, tidak ada kepedulian seterusnya. Hati yang satunya nurani, tempatnya di tengah dada, tandanya deg-deg. Hati nurani ini, nur aini, hati untuk melihat kebenaran. Kapan? Yang dilihat tujuan kita berdunia itu adalah dia yang punya nama Allah, maka dikatakan torekoh itu hati nurani bertorekoh itu hanya jika mengenal Tuhan. Itu berarti hati nuraninya berfungsi. Ini dada, Garuda siji, Garuda loro, Garuda telu itu di dalam hati nurani ada arwah, beberapa ruh itu dari Tuhan. Maka yang dikatakan bahwa maaf ibu-ibu, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, yang dimaksud umi di sini adalah nabi itu umi. Jadi sesungguhnya umi itu nabi gitu loh, mohon maaf. Gitu ya. Lah nek ibumu pentalitan apa-apa surgane digone sikile mbokmu wah. Gitu loh ya. Jadi kepastian nabi itu umi, nabi itu umi. Jadi surga di bawah telapak ibu itu di bawah telapaknya Rasul gitu loh. Dan surga jannah, jannatun, jinatun itu satu akar kata. Nek jannah itu tempat adem ayem manggone ndek rasa. Ketimbang tak dawak-dawak ini langsung teklek wae. Jadi jannah itu bertemunya dua zat atau lebih menyatu. Seperti air orang yang haus bertemu dengan lambe. Ini adalah surgane ilangi ngelak. Surgane kangen di jerone dodo. Itu adalah jannatun. Tapi kalau jinatun, jin itu adalah perilaku yang menjauh dari perilaku bertemu. Nek jin maka tangeh lamun mustahil binti muskil jin Islam. Gitu loh. Ora nek jin Islam gitu. Makanya di ayat di gone surat jin jelas. Wong do njaluk bantuan jin ora ndadekne cedhek ning ndadekne saya adoh. Artine iki wis ngono kok, jin itu menjauh. Hati nek nar dihubungkan dengan nur, nek kafir sering dikaitkan diametralkan dengan syukur kan gitu loh ya. Itu kayaknya Garuda. Kemudian ruh itu dalam kesadaran hanya jika mengenal, sadar daya kuatnya milik Allah. Di jenis ruh sing siji fitrah, itulah intine menungso. Fitrah fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallahu lati fatoronas alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim, yang dikatakan orang yang berada di dalam ad-din yang tegak dalam kehidupan qayyim itu adalah mereka yang mengenali fitrah yang manusia, yang fitrah manusia dari fitrah fatronas alaiha, yang fitrahnya menungso dari fitrah Allah piyambak. Inilah yang dikatakan intining menungso. Maka sapa sing iso kenal iki kudu golek banyu Perwitasari, itu lagune mang kan gitu loh ya. Tuh. Sehingga sebenarnya simbol-simbol, sinyal-sinyal dari para pendahulu kita sudah sangat kuat. Jadi Garuda itu keterangannya silsilah, gak comot kitab, ora kenal karo Empu Prapanca kok. Piye arep sapa sing arepe ngurekne? Makanya selama ini gotak gathuk matuk sak gaduk-gaduke kan gitu toh.
Itu kan ada makna yang tertuang sejak Nabi Ibrahim yang dijabarkan luas oleh Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Itu aslinya begitu. Sampai dibawa terus, kemudian sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad terus. Nek buka belak-belakan. Jadi sing diarani piagam Madinah itu intinya apa? Garuda. Intinya Garuda. Pedoman sila 5. Itu ngopo sing kok simbole kok bintang itu adalah karena mengenal Tuhan. Ngopo kok rantai mengenal Rasul. Antarane rantai siji ning ran siji niki antarane Nabi Adam, Nabi Muhammad itu fungsi, tugas, buah dan manfaatnya sama persis. Akan membuka inti manusia, kemanusiaan itu jika dikenal maka dia adil, pandai mengadili diri dan punya adab. Kan itu. Itu kenapa rantai, kok rantai ini sambung? Itu sebenarnya enggak terbedakan antar khalifah, antar rasul, Nabi Muhammad, Nabi Idris, Nabi Daud, Nabi Adam, itu enggak ada bedanya. Bahkan dengan rasul-rasul sebelum Nabi Adam. Bapak Nabi Adam ini menungso pertama apa? Enggak, itu bukan kok Gusti Allah berkarya dolan di sawahmu. Selama ini pemahaman kita Nabi Adam itu dolan di nggonmu, dolan di sawahmu, kemudian gawe menungso Adam. Kan pahaman kita selama ini. Gusti Allah dolan di sawah menungso, wong gak menungso. Dolan di sawah, kemudian gawe jeladrenan, lempung, saksuwene kan kita begitu. Jadi Allah itu digawe sangka tanah lempung. Gusti Allah sila gawe jeladrenan ukurane sepira wis pas borong didemek biji atos kan gitu kan. Gitu. Wis ketok wis penak. Itu kemudian dibentuk ndas tangan gitu, gawe patung. Wis apik borong yo. Nah gitu kan. Akhirnya mbosok ya Gusti Allah ya mestinya ya dhuwur banget, mula gawe pertama kan dhuwur ya Nabi Adam. Katanya sih ada yang kadang 27 kaki dan seterusnya. Tapi kalau saya ketemu itu tingginya 5. Dia mengatakan, tafsiran saya sekitar 6 meter, tapi saya tanya 5, 7, 3 meter. Jadi kemudian dibentuk itu kan. Bayangan kita kan selama ini begitu. Gusti Allah sila plak-plok ngono kaya gawe genteng kae dideg-ideg. Terus dadi akhirnya ditiup nih kluget dadi menungso kan menurut gayaan kita ya mbok rasional sithik mosok Gusti Allah kalah canggih karo wong saiki gawe robot. Terus kemudian setelah tahun-tahunan Nabi Adam dhewean kluntang-kluntung ya dekne kan gak iso sak wayah sowan kan Gusti Allah gawe dolanan toh. Kemudian kesepian, ya Allah kula kok piyambak Gusti pripun? Oh iya ya tak gawe niki. Wis kene. Nabi Adam mara dirogoh karo Gusti Allah ndek wetenge. Kemudian dijikone belikat sing ki apa tengen. Sing kiwa dipoklekne jebret gitu. Kemudian jiko kain ireng. Bim selabim ada berkabdah kan gitu. Jenenge Hawa. Kan ngono. Hawa karo Adam runtak-runtung wong loro ndi-ndi. Gusti kula kok namung tiyang kalih. Lah nyapa? Mbok ditambahi malih menungso kula kok namung tiyang kalih. Oh iya. Ning aku kok malih dadi gak habis pikir ya. Napa ya Allah? Lah kowe iki sing gawe aku wis tak kei Hawa. Lah kok aku terus mbok dadi
Dadi pekerjamu bukan gawe wong gawe kancamu terus lho piye lho. Wis ngene. Adam rene. Delok klambimu cepoten. Cepot klambine jebret. Lho iya lah orang duwe alat. Kene kemudian karo Gusti Allah diuntir-untirne lempung tambahi dincepne jek gitu. Makanya kemudian Nabi Adam duwe alat. Nah ngono akhirnya. Tapi mlakumu kok gak penak ngono. Kayak wong sunat kan ngono toh. Ngadeg terus ya gitu. Kemudian disabda plek akhirnya digawe flexibility tinggi. High fleksibel kan gitu. Nah, terus kene Hawa nah, gitu. Gak wani aku sengki. Nah, itu kemudian dikai alat sambung akhirnya masa ngono sih itu dari Adam itu digawe sangka lemah itu artinya bahwa ketiadaan itu dari tanah jenengan kuwi ya dadi Adam asale kok surga wa id akhadha rabbuka min bani adam min durihim dzurriyyatahum wa azadum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna. Saat di alam dzar bahwa semua calon-calon menungso min bani Adam ini min durutihim dzurriyyatahum jek nyuwiji karo pangeran dadi stok karo pangeran semuanya menyatakan persaksian alastu birabbikum sapa aku. Kalau balasidna inggih panjenengan pangeran kula nyoto panjenengan pangeran kula iya kemudian dilebokke ndek nggone 120 dina ndek jasad yang jane gak 120 dina pangapunten ya tapi dino konsep sing wis enek 100 timbanganku koreksi kedawan ya 120 dina ditiupne ruh nafahtu min ruh kemudian maka di dunya didukke sangka surga kan itu. Kowe didukne kok surgane bapak ibumu. Nah itu. Nah itu jannah titik pertemuan dua zat kemudian muncullah kamu. Ngono lho. Wes nek didawakne kok tapi Adam itu bukan manusia pertama. Gak enek ayate. Manusia pertama itu gak ada. Monggo blak-blakan. Dia tuh khalifah. Wah, gak pertama kok gak enak khalifatul awal gak ada. Dia tuh khalifatu fil ard. Khalifah kuwi wakile Gusti Allah sing roh karo pangerane. Ora ben wong ngaku khalifah, gendeng po. Maling bareng dadi khalifah. Mung menungso khalifah. Khalifah itu wakil Allah mergo kenal sing muwakal karo sang wakil dikatakan hubungan wakil muwakal ngono itu ya oke tuh muga-muga gak kaget jumlah apa-apa karena itu dan kita berdoa ini ada tambahan sekali lagi karena malam nanti jenengan gak harus bisa besok pagi kalau mau langsung istirahat nanti kan jam 2:30 kita mulai sholat puji wali kutub ini diterus ke dewa nih apa itu puji wali kutub kita akan sampaikan nanti Garuda itu konsep bareng dengan puji wali kutub jadi wali kutub itu secara konkret peletaknya Nabi Ibrahim tapi puji malakut itu sejak Nabi Adam. Nabi Adam sampai 2012 itu adalah generasi keberadaan dunia yang ke-6, 12 ke sini itu masuk ke 7. Artinya apa itu? Oh, udah lama banget. Lama banget sebelum Nabi Adam sudah banyak manusia. Ini nggak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan kalau begini.
Yang dikatakan negara Atlantis itu ada 3. Atlantis 1 itu sekitar 25.000 sebelum Nabi Adam. Itu sudah teknologinya hebat. Atlantis kedua itu 3 periode sebelum Nabi Adam yang kedua. Atlantis ketiga mulai Nabi Idris. Itu Atlantis ketiga yang terdeteksi di beberapa titik, itu Atlantis kedua yang banyak. Itu teknologinya tidak banyak menggunakan sistem-sistem seperti ini karena bukan kapitalis. Jadi sistemnya katakan contoh, kalau kita mau tapi musuh awal di negara, tapi saya sudah mengaturkan negara, saya nggak akan melakukan itu. Kalau negara ini masih ingin bertahan, saya nggak melakukan. Tapi sebenarnya ada teknologi listrik hanya 1 induk di kene tek sak donya iso nganggo tanpa kabel. Ada teknologinya. Hanya membutuhkan 7 titik. Itu wes lampu dideleh mekan kan gitu aja. Terus bilang gitu. Tanpa bayar itu ada di teknologi ini ada wes kasih tunak nih gitu ya. Ini bukan tentang pemerintah, kita tahu ini enggak kita akan aplikasikan jika merugikan pemerintah. Kita juga enggak ingin merugikan pemerintah. Kita juga hidup di tanah Indonesia, kita enggak ingin merusak keadaan yang ada. Yang ada. AKT pun sama seperti itu kan, kalau obat-obat kimia itu memang masih merupakan masukan dari pemerintah, kita juga akan membatasi. Bisa jadi nek wis iso adem ternyata memang tidak jadi terjadi sesuatu, ya kita berhenti produk mesake. Itu sudah saya turunkan 4 grade gitu. Kalau dinaikkan ke grade 1 kowe loro ginjal 3 itu sesok mari. Karena dia 3 jam mari. Itu kan dikerosulapan kok. Tuh, tapi nek sing diwi ginjal aja mbok tuntut aku ngono ya. Kan gitu ya. Ada potensi yang hilang. Banyak pengobatan yang hilang. Saya memancing kepada Anda saja. Roh tawon. Roh tawon enggak? Roh tawon madu enggak? Tawon madu gini, tawon madu itu adalah banyak obat di sana. Bener? Ya. Ada ayatnya Nahl, bener ya? Jika madunik, jika obatnya kok ngerti? Kok apa? Kok apa? Bunga, dan apa lagi? Serba bunga ta? Nah, itu ada yang hilang. Saiki sing sering diparani tawon itu pasti banyak obat ngono wae. Dadi nek pengen mari dadi yo tawon gitu. Yes. Wis ngono wae. Kena dibuka mesake negara jan. Teknologi banyak. Kita juga sekarang sedang mengembangkan teknologi. Kita nggawe teknologi mengembangkan hidra, mengembangkan apa itu. Ya tapi alhamdulillah kapitalis sudah. Nek Pak Yai arep mengembangkan monggo lah kan gitu. Saya kira begitu. Kita memohon, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi min ni'amahu wa yukafi mahidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sunni walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbana 'ala dinik. Allahumma afdhal lana ka'fadhal wa nawwir qalbana bi hidayatil yakin. Allahumma ya rabbi, telah ribuan tahun kebenaran akhlak engkau tenggelam di antara
kelaliman, keduliman, kebatilan, kekafiran, kefasikan, dan kemunafikan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami. Tampak wujudkan di permukaan bumi Engkau kebenaran akhlak Engkau, kebenaran akhlak min Rabbik Engkau, ya Allah. Kami memohon belas kasih dan pertolongan Engkau. Ampuni dosa-dosa kami semua, dosa diri kami, keluarga kami, lingkungan kami, masyarakat kami, pemimpin-pemimpin bangsa ini, ya Allah. Engkau beri ridho, rahmat dan fadl Engkau, ya Allah, sehingga mereka dalam taubat, dalam perilaku ampunan untuk kembali menuju kepada Engkau dan terwujudnya negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, tenggelamkan segala bentuk kelaliman, kedoliman, kebatilan, kekafiran, kefasikan, dan kemunafikan di atas bumi Engkau, sehingga kebenaran Engkau tampak nyata wujud di atas permukaan bumi Engkau. Dan Engkau jaga, Engkau reksa kami, ampuni segala dosa-dosa kami yang meruntuhkan penjagaan, ampuni dosa-dosa kami yang menghalangi doa, ampuni dosa-dosa kami yang menjadikan bencana, ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Qad khilati adrikni ya Rasulullah, qad khilati adrikni ya Rasulullah, qad khilati adrikni ya Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kita bangun kebersamaan, kekeluargaan, pandai mengalah, komunikasi yang kita bangun semakin kuat dan kokoh. Semoga dalam ridho Allah, maghfirahnya, dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan ber-beran bekah pangestu guru wasithah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.